Babak akhir sidang korupsi Sinode Gemim. Mencuri laptop polisi tangkap residivis narkoba. Semarak Natal, Santa Claus berkunjung ke rumah. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anastasia Mewoh, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Sidang kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim akhirnya memasuki babak akhir. Jeffrey Korengkeng dan Feredi Kaligis divonis 1,4 tahun, Asianoga Mikawatu dan Steve Keppel divonis 1,8 tahun, sedangkan Hein Arina divonis 1 tahun kurungan penjara. Setelah berbulan-bulan melakukan sidang, kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim berakhir. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Ahmad Patensili memimpin jalannya sidang dari pagi hingga sore hari. Kelima terdakwa yang hadir harap-harap cemas untuk mendengar putusan dari hakim. Dalam putusan atau vonis tersebut, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusan kepada Jerry Korengkeng dan Feredi Kaligis dengan kurungan penjara selama 1,4 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan putusan kepada Asianoga Mikawatu dan Steve Keppel selama 1,8 tahun penjara. Para keluarga dan kerabat Gemi Kawatu yang hadir dalam sidang tersebut terlihat menangis dan marah dengan putusan yang dibacakan oleh hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jeffrey Korengkeng bilang, hingga saat ini pihaknya belum melakukan langkah banding. Tetapi teman-teman, kita belajar dari kasus Hasto, kita belajar dari kasus Tom Lembong, kita belajar dari kasus Ira Puspadewi yang jelas-jelas di situ banyak ketimpangan, makanya diintervensi oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Penegakan hukum di Republik Indonesia ini khususnya tindak pidana korupsi hari ini tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Sedang tidak normal, teman-teman. Kalau dengan mekanisme penegakan hukum seperti ini, banyak orang akan semena-mena, dimasukkan dalam penjara. Ya, banyak orang akan dengan semena-mena dimasukkan dalam penjara. Dan itu yang perlu kami sampaikan. Ya, semoga ada keadilan. Kami masih tetap akan melakukan komunikasi dengan mereka. Apakah banding, apakah menunggu PK, ataukah justru ada upaya-upaya lain seperti apa yang ditempuh oleh Ira Puspadewi, ya kan? Bisa saja kan? Apakah amnesti, abolisi, rehabilitasi bisa saja. Kuasa hukum Hein Arina Nots Karamoy bilang pihaknya menerima vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada kliennya. Dan kami sepakat hari ini putusan 1 tahun kami menerimanya. Terima kasih kepada saudara jaksa, terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat yang sampai saat ini memimpin jalannya persidangan dengan cermat. Oleh jaksa dan majelis hakim dan kami sependapat bahwa dakwaan primer itu sama sekali tidak terbukti. Dan kemudian kami berbeda pendapat dengan jaksa karena pasal 3 itu dakwaan subsidiar terbukti. Nah, ini dalam persidangan dan putusan memang terdakwa ketua sinode terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibacakan oleh majelis hakim. Tetapi rentetan kejadian ada kerugian negara dalam pembelaan kami mengatakan bahwa beliau tidak punya kekuatan teknis untuk mencairkan dana, tidak punya kemampuan untuk memerintahkan kepada siapa yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan hal itu, kami berpendapat dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Sinode Hein Arina adalah bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Selama sidang berlangsung dari pagi hingga sore dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses persidangan berjalan dengan aman dan lancar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia vonis mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou hingga 3 tahun pidana penjara dalam sidang kasasi dugaan kasus korupsi dana bansos.
Dugaan kasus korupsi dana BOS yang menyeret mantan Bupati Bone Bolango Hamimpou rupanya terus berlanjut. Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini pun sebelumnya telah melalui berbagai tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Bahkan Hamimpou divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alhasil permohonan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hingga 3 tahun pidana penjara kepada mantan Bupati Bone Bolango Hamimpou. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengaku tengah menunggu salinan putusan Mahkamah Agung secara lengkap untuk proses eksekusi. Kasus Hamimpou, memang kasus ini sudah bergulir cukup lama ketika kami belum berada di sini, namun kasus Hamimpou ketika di pengadilan ketika pertama, akhirnya kami lihat kasusnya bebas. Jaksa melakukan upaya hukum yaitu dengan upaya hukum kasasi. Kasasi telah turun, namun jaksa belum bisa melaksanakan eksekusi karena putusan lekatnya belum diterima. Jaksa Negeri Bone Bolango telah melaporkan kepada pimpinan di sini melalui Pengadilan bahwa sekarang mereka telah menyurati secara resmi untuk meminta putusan lekatnya. Kejati Gorontalo mengakui tidak akan menghalangi upaya hukum yang akan ditempuh terdakwa melalui pengajuan peninjauan kembali. Sebelumnya, Hamimpou diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2012 dengan kerugian negara hingga 1,7 miliar rupiah. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, tim jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah 9 titik di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Penggeledahan yang disertai penyitaan sejumlah dokumen dan perangkat komputer ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana siap pakai stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang. Dugaan korupsi menyeruak dalam penyaluran dana siap pakai stimulan perbaikan rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024. Hal ini terungkap setelah tim jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro pada Kamis 4 Desember 2025. Selain menggeledah 2 kantor pemerintah di Kabupaten Sitaro, tim jaksa penyidik yang juga menggeledah 6 toko yang berlokasi di Balai Humara, Kabupaten Sitaro dan 1 toko lainnya di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Penggeledahan di 9 titik tersebut dilakukan serentak sekitar pukul 9 sampai pukul 13.00 WITA. Hasil dari tindakan penegakan hukum, yaitu teman-teman penyidik melakukan penggeledahan di 2 tempat, yaitu di Pulau di Siau dan Tagulandang, terkait dengan tindak pidana korupsi bantuan akibat bencana Gunung Ruang yang terjadi 14 April 2024. Tindakan itu dilakukan berdasarkan surat penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu surat perintah nomor 10 tanggal 17 November 2025. Tujuannya adalah penyidik mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana itu. Dalam menggeledah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat komputer dan alat komunikasi yang dikumpulkan dalam 4 koper. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen ini untuk proses penyidikan lebih lanjut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siap pakai stimulan, perbaikan, dan pembangunan kembali rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024 lalu. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menahan 2 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat atau LPPM Unserat Manado Senin malam. Perbuatan mereka ini membuat negara mengalami kerugian senilai 4,3 miliar lebih.
Kasus dugaan korupsi di LPPM Universitas Samratulangi Manado berupa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan kerjasama antara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Samratulangi Manado dengan PT Pertamina Geothermal Energi dan PT PLN UIP Sulawesi Bagian Utara dan Gorontalo. Dua orang tersebut berinisial LT, koordinator kerjasama pada periode 2015-2022, dan JL, koordinator kerjasama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga secara melawan hukum, yaitu para tersangka membuka 4 rekening bank tanpa persetujuan tertulis dari kuasa bendahara umum negara dan rekening tersebut bukan merupakan rekening resmi milik Universitas Samratulangi. Dalam pelaksanaan kerjasama penyusunan dokumen AMDAL dan kegiatan penelitian dengan PT Pertamina Geothermal Energi dan PT PLN UIP Sulbagut, para tersangka diduga melakukan pembayaran yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan real dan tidak sesuai realisasi pekerjaan, serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menangani perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana pembiayaan kerjasama antara Ustrad dengan pihak ketiga pada LPPM Ustrad sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Ya, pada saat ini setelah melalui pemeriksaan pengumpulan alat bukti, kita menetapkan tersangka ada 2 orang, yaitu tersangka 1 LT inisial LT dan Jody dan JL, ya, inisialnya LT dan JL, ini selaku koordinator. Ya, perbuatan para tersangka bertentangan dengan PMK nomor 252 garing PMK.05 garing 2014 tentang rekening milik Kementerian Negara atau Lembaga Satuan Kerja. Sebagaimana pasal 5 bahwa kewenangan pembukaan rekening BLU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kuasa bendahara umum negara BUN atau bendahara umum daerah BUD. Jadi dia secara sepihak membuat rekening tersendiri. Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan dana kerjasama tersebut, ditemukan adanya kerugian negara sekurang-kurangnya senilai 4,3 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Mencuri laptop polisi tangkap residivis narkoba, informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap seorang pria di Kota Gorontalo usai nekat mencuri 1 unit laptop di rumah warga. Pelaku diketahui sebagai residivis kasus narkoba, bahkan pelaku melakukan aksi pencurian dalam kondisi mabuk. Nekat mencuri 1 unit laptop dari salah satu rumah warga, seorang pria di Kota Gorontalo berinisial JK terpaksa harus digiring polisi. Kasus pencurian ini terungkap saat keluarga korban mendapati rumah dengan kondisi terbuka dan mendapati 1 unit laptop hilang. Usut punya usut, tersangka membobol rumah korban dengan merusak gagang pintu hingga berhasil masuk ke dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil membekuk tersangka di kediamannya tanpa perlawanan. Mirisnya, tersangka diketahui sebagai residivis kasus narkoba, bahkan tersangka melakukan aksi pencurian ini dalam kondisi mabuk. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang, tersangka nekat kembali mencuri demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari saksi, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang di rumah tersangka. Setelah didalami oleh penyidik terkait dengan laporan ini dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, didapati yaitu rumah tersebut kehilangan laptop dengan merek Asus warna silver. Kemudian tim kami Jatanras telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat ditangkap, tersangka tidak melawan petugas. Kemudian untuk caranya tersangka ini menggunakan tangan kosong memasuki rumahnya korban dengan cara membuka pintu, merusak, kemudian mengambil 1 buah laptop.
Setelah itu kami mengecek tersangka ini yaitu residivis dengan kasus yang sama. Kemudian motifnya itu dia melakukan pencurian, tersangka ini butuh uang dan sudah pengaruh minuman keras. Meski telah menyesali perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kriska Misma, Kompas TV Gorontalo. Saudara Ditpol Airut Polda Sulawesi Selatan menangkap 18 tersangka kasus destructive fishing atau bom ikan di wilayah Sulawesi Selatan. Pengungkapan yang dilakukan polisi selama tahun 2025 ini turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 11 karung pupuk ukuran 25 kg, 89 jerigen bahan peledak hingga 369 detonator. 18 tersangka destructive fishing atau bom ikan ditangkap Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. 18 tersangka ini berasal dari 14 laporan polisi atau LP. Pengungkapan dilakukan di 8 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan, yakni 3 di Kota Makassar, masing-masing Pulau Kodingaring Keke, Pulau Barang Lompo, dan Pulau Lumu Lumu, sedangkan 5 lokasi lainnya berada di Pulau Kapoposan, Kabupaten Pangkep, Pulau Takabonerate, Kabupaten Selayar, Bajo, Kabupaten Bone, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dan Kumbono, Kabupaten Luwu. Selain tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 11 karung pupuk amonium nitrat ukuran 25 kg, 89 jerigen bahan peledak, 64 botol bahan peledak siap ledak, 369 detonator, 74 potong sumbu berbagai jenis, 2 kompresor, dan 18 bungkus bahan campuran peledak. Adapun jaringan peredaran bahan peledak dan detonator di Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, dan jaringan lokal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Adapun yang menjadi sebaran TKP yaitu pertama di Pulau Kodingaring, Kota Makassar, yang kedua di Pulau Bararang Lumpuh, Makassar, Pulau Lumu-Lumu, Kota Makassar, Pulau Kapoposan, Kabupaten Pangkep, Pulau Takabonerate, Kabupaten Selayar, Pulau Bajo, Kabupaten Bone, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dan Kambuno, Kabupaten Luwu. Di mana total tersangka saat ini ada 18 tersangka dari 14 LP. Jumlah barang bukti yang sudah diamankan yaitu 11 karung pupuk, di mana masing-masing karung 25 kg, kisaran harga sekitar 4 juta per karung. Kami menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Selain melakukan penindakan hukum, polisi juga melakukan langkah pencegahan demi melakukan penyuluhan mengenai bahaya bahan peledak dalam mencari ikan kepada masyarakat. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, ada yang unik dari kisah petugas PT Pos Indonesia di Manado, Sulawesi Utara saat mendistribusikan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Salah satu penerima yang terdata sedang terjerat hukum dan menjadi warga binaan di salah satu rutan di kota Manado. Mendapat mandat sebagai juru bayar dalam pendistribusian bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra di kantor pos cabang utama Manado, Giovanni Bolang dan Roni Marunsange sempat terkejut ketika melakukan distribusi BLTS Kesra secara door-to-door di Kelurahan Pandu. Saat mendatangi alamat rumah salah satu KPM, ternyata sang penerima bernama Topan Bawotong tengah terjerat kasus hukum dan sedang mendekam di rumah tahanan. Berbekal surat penugasan dan penunjuk dari Kepala Lingkungan Kelurahan Pandu,
Kedua petugas mendapat informasi bahwa sang penerima BLT Skesra berada di rumah tahanan Malendeng. Keduanya pun menuju rutan Malendeng untuk segera menyerahkan uang bantuan dari pemerintah senilai Rp900.000. Proses penyerahan BLT Skesra kepada salah satu warga binaan berjalan tanpa kendala. Bagi Giovanni, distribusi BLT Skesra ke rumah tahanan kali ini tergolong unik karena menjadi pengalaman pertama kali sepanjang dirinya bertugas. Mempercepat penyaluran BLT Skesra ini, kami turun ke lapangan untuk melayani masyarakat yang belum melakukan penyaluran. Nah, salah satu warga di Kelurahan Pandu terkonfirmasi ada di rumah tahanan karena ada terjerat hukum. Nah, kami sebagai petugas pos harus juga tetap melayani walaupun ada di rumah tahanan. Dikonfirmasi Kompas TV, Topan Bawotong, sang penerima BLT Skesra mengaku terharu mendapat bantuan ini dari pemerintah, terutama di saat dirinya sangat membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya. Dirinya mengaku ini merupakan kali pertama mendapat bantuan dari program pemerintah. Ya, terus terang sih saya belum pernah menerima bantuan seperti ini, tapi ketika saya menerima bantuan ini saya merasa bersyukur karena setelah saya beberapa kali coba untuk mencari-cari orang untuk bisa membantu saya dalam hal seperti ini, saya merasa bersyukur mendapat bantuan ini dan uangnya akan saya pergunakan sebaik-baiknya di dalam keluarga saya. Diketahui penyaluran BLT Skesra bagi KPM dapat dilakukan melalui 3 cara. Pencairan langsung ke kantor pos terdekat, penyaluran oleh petugas ke komunitas, serta penyaluran secara door-to-door. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Skesra terus digulirkan PT Pos Indonesia hingga 15 Desember mendatang. Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan bantuan pemerintah ini, apalagi bagi mereka yang akan merayakan Natal. Jelang akhir tahun, Kantor Pos Cabang Utama Manado masih menyalurkan bantuan langsung tunai sosial kesejahteraan rakyat atau BLT Skesra. Kendati antrean yang tak sepadat di pekan awal pendistribusian 20 November lalu, namun sejumlah keluarga penerima manfaat terlihat masih mendatangi Kantor Pos Cabang Utama Manado. Bahkan beberapa warga yang antri mengaku datang dari Kabupaten Kepulauan. Seperti Dandesius Petiu Naung yang datang didampingi cucunya dari Desa Birahi, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keduanya datang dengan rencana perjalanan merayakan Natal di kota Manado, sekalian mencairkan BLTS di kantor pos. Keduanya mengaku sengaja baru mencairkan BLTS Skesra di kota Manado karena untuk membeli beberapa keperluan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kebetulan obat rencana obat Natal di sini, jadi pas BLTS ini cair, jadi sini ambil di sini yo. Oke, nah nanti akan dimanfaatkan untuk apa dang ini BLTS ini? Mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk beli Natal gitu. Hal yang sama diakui penerima BLTS Skesra lainnya yang bernama Eva Tulas, yang mengaku bersyukur ada bantuan pemerintah di akhir tahun saat dirinya dan keluarganya akan menyambut momen Natal dan Tahun Baru. Terima bantuan. Oh oke. Berapa nilai yang diterima hari ini Oma? 900. Oh, Oma akan dimanfaatkan untuk apa ini nanti? Kebutuhan sehari-hari. Natal. Oke, buat merayakan Hari Raya. Sementara pihak PT Pos Indonesia Cabang Manado menyampaikan distribusi bansos senilai Rp900.000 ini akan dilakukan hingga 19 Desember mendatang. Instruksi dari kantor pusat bahwa penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini dilakukan sampai tanggal 19 Desember. Oke, baik Pak, artinya masih ada beberapa 1 pekan lebih sedikit untuk mencapai batas waktu. Kantor Pos sendiri melihat kendala apa yang menyebabkan sehingga KPM yang terdata ini belum melakukan pencairan di kantor Pos? Ya, salah satu kendala yang kami hadapi dalam pencairan BLT Skesra ini adalah di antara para penerima ini banyak yang berada di luar daerah. Kemudian juga untuk daerah 3T itu
terkendala dengan cuaca, sehingga beberapa petugas kami yang belum sampai ke beberapa daerah yang menjadi tujuan daripada penyaluran BLT Kesra ini. Sesuai data PT Pos Indonesia Cabang Manado, penyaluran BLT Kesra di Sulawesi Utara sudah mencapai 90,19%. Warga yang namanya terdata sebagai keluarga penerima manfaat agar bisa melakukan pencairan bansos sebelum tanggal 19 Desember 2025. Yani Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi IJTI Sulteng galang donasi untuk Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan mendonorkan darahnya yang digelar di SPBU Pertamina Regional Sulawesi. Darah yang terkumpul akan disumbangkan kepada korban bencana alam Aceh dan Sumatera. Sejak pagi, sejumlah pengendara yang melintas di SPBU Samratulangi Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah antri untuk mendonorkan darahnya. Aksi donor darah ini digelar oleh Pertamina Regional 4 Makassar untuk seluruh SPBU yang ada di Sulawesi. Pertamina Regional Sulawesi menargetkan 1.500 kantong darah. Seluruh kantong darah ini akan dikumpulkan dan disumbangkan ke korban bencana Aceh dan Sumatera. Tadi sempat ke toilet, saya lihat donor darah langsung hatinya langsung ke sini saja. Oh, spontan Pak? Iya, langsung bilang langsung mau niat donor. Panggilan kemanusiaan Pak ya? Saya telepon istri juga bilang nggak apa-apa, saya donor darah, bilangnya nggak apa-apa. Tapi memang Bapak rutin ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya, kenapa alasannya Bapak mau donor? Supaya bagus juga kelancaran darahnya mengalir dengan niatnya juga. Ya, donor darah ini dilakukan secara serentak di seluruh Sulawesi di 21 titik SPBU yang tersebar di seluruh Pulau Sulawesi. Jadi ini pertama kalinya kita selenggarakan kegiatan donor darah di SPBU. Targetnya berapa Pak? Untuk 21 titik itu Pak? Baik, jadi ya ini seiring dengan ulang tahun Pertamina juga yang ke-68, kita targetkan minimum 68 di satu titik, tapi secara total kita targetkan di 1.500 pendonor hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dan insya Allah lebih kalau melihat animo per pagi hari ini ya. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban dari korban bencana dan juga membantu para korban yang membutuhkan darah di rumah sakit. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulteng bersama Bateman Production menggelar aksi penggalangan dana bertajuk Charity for Sumatra sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk unsur kepolisian dan komunitas jurnalis di Sulawesi Tengah. Bencana Allah buka jalan. Dalam aksi penggalangan dana tersebut, sejumlah donatur memberikan sumbangan secara langsung. Kapolda dan Wakapolda Sulawesi Tengah mendonasikan masing-masing 10 juta rupiah, disusul jurnalis senior Tameme sebesar 5 juta dan Adiata sebesar 1 juta rupiah. Selain itu, dari kotak donasi yang diedarkan selama kegiatan, terkumpul 1.097.000 rupiah. Total donasi yang masuk 30.097.000 rupiah. Steffi Oi dari Bateman Production memberikan apresiasi besar terhadap kegiatan amal ini. Ia menilai aksi kemanusiaan tersebut merupakan wujud solidaritas yang sangat dibutuhkan oleh warga Sumatera yang kini terdampak bencana. Menurutnya, apa yang dirasakan masyarakat Sumatera saat ini mengingatkan pada peristiwa yang pernah dialami warga Palu pada bencana 2018 silam. Ya, Charity malam ini adalah acara kegiatan yang diprakarsai oleh IJTI bekerjasama dengan Bateman Production. Kita saling berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan amal, dan dari produksian Bateman Production yang pegang, yang undang band-band agar kita bisa berkolaborasi dan sambil mereka juga main dan juga menyumbang. Itu inti dari kegiatan hari ini. Ya, jadi alhamdulillah malam ini IJTI bersama Bateman Production
melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan di wilayah Sumatera. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berhasil mengumpulkan total dari penggalangan dana itu ada hampir 30 juta. Dan ini belum total keseluruhan ya, dan itu akan kami hitung kembali dan akan kami umumkan dalam waktu dekat. Jadi dalam kegiatan ini memang kegiatan yang sangat luar biasa, kita dibantu oleh beberapa teman-teman. Dan kami dari JTI Sulawesi Tengah tentunya sangat mengapresiasi seluruh teman-teman yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. Dan kedepannya atau mekanismenya nanti akan kami serahkan ke JTI Pusat seperti apa penyaluran bantuan selanjutnya. Kegiatan Charity for Sumatra tidak hanya menjadi ajang penggalangan dana, tetapi juga momentum penguatan empati serta kolaborasi antara jurnalis, institusi, pelaku industri kreatif, dan masyarakat dalam membantu sesama yang sedang tertimpa musibah. IJTI Sulawesi Tengah bersama Bateman Production memastikan seluruh donasi akan disalurkan langsung kepada korban di wilayah terdampak. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pemerintah masih mampu menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara keseluruhan, penanganan bencana alam di Sumatera ditanggulangi secara mandiri. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Menurutnya, penanganan bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh langsung dalam kendali Presiden Prabowo Subianto, dan sejauh ini pemerintah menyatakan mampu mengatasinya. Syafri Samsudin bilang, Indonesia memiliki kemampuan sistem penanggulangan bencana alam yang cukup memadai, baik peralatan, logistik, hingga tenaga medis. Ya, sebetulnya kami bagian daripada sistem yang penanggulangan bencana alam yang dipimpin oleh Presiden Prabowo kemarin. Kemudian beliau sudah mengambil suatu evaluasi bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Kita mempunyai kemampuan peralatan, angkut, baik darat, laut maupun udara. Hingga kini, pemerintah terus berusaha menjangkau lokasi terisolir untuk menyalurkan bantuan dan telah menyiapkan anggaran untuk masa pemulihan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, menyikapi cuaca ekstrim berupa curah hujan tinggi disertai angin kencang yang sering terjadi akhir-akhir ini, Gubernur Sulawesi Utara Julius Stefanus menghimbau kepada seluruh warga agar selalu waspada, apalagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim, Gubernur Sulawesi Utara Julius Stefanus menghimbau kepada seluruh warga untuk waspada. Gubernur minta kepada warga yang tinggal di lokasi rawan bencana seperti di bantaran sungai, di wilayah perbukitan, agar mencari tempat aman jika terjadi curah hujan tinggi. Selain menghimbau warga untuk waspada, Gubernur Julius juga telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah provinsi, khususnya instansi terkait dengan tanggap bencana untuk selalu siaga dan cepat bergerak jika hal-hal tidak diinginkan terjadi. Prihatin ya, dan turut berduka tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Sumatera itu segera pulih ya, dan tentunya kita ikut mengantisipasi di sini untuk informasi dari BMKG supaya kita juga taati ya. Beberapa informasi dari BMKG baik cuaca hujan dari sedang sampai lebat, kemudian angin dan gelombang ya, termasuk juga cuaca yang dari Filipina yang berdampak kepada Provinsi Sulawesi Utara. Kita sudah menghimbau kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk mengantisipasi juga semua instansi yang ada di Sulawesi Utara untuk beramai-ramai menginformasikan kepada masyarakat, bahkan mengantisipasi. Diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah yang dipengaruhi adanya bibit siklon tropis yang terbentuk di utara Papua Barat Daya dan kini membentuk bibit siklon terpantau di Laut Filipina.
Ini yang kemudian memicu terjadinya angin kencang serta gelombang tinggi bahkan curah hujan ekstrim. Tim Liputan Kompas TV Manado. Informasi harga bumbu dapur mulai merangkak naik akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di pasar harian Kota Gorontalo terus melonjak sejak awal bulan Desember 2025. Dinas Perdagangan mencatat ada 4 komoditas bahan pokok yang mengalami tren kenaikan harga lantaran tingginya permintaan keluar daerah. Sejak memasuki awal bulan Desember 2025, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar harian Kota Gorontalo kian melonjak. Kenaikan harga bahan pokok ini pun dinilai kerap terjadi saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Hingga kini, Dinas Perdagangan Provinsi Gorontalo mencatat setidaknya ada 4 komoditas bahan pokok yang terus mengalami tren kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit, bawang merah, ayam potong, serta telur ayam. Bahkan harga cabai rawit kini mencapai hingga Rp70.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya berkisar Rp40.000 saja. Sementara itu harga bawang merah kini tercatat telah menyentuh harga hingga Rp60.000 per kilogram. Dan untuk ayam potong per kilogramnya berkisar Rp34 sampai Rp35.000. Pengawasan Perdagangan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo bilang, kenaikan harga bahan pokok ini lantaran ketersediaan mulai terbatas, serta tingginya permintaan keluar daerah seperti ke Kota Manado. Yang sudah terlihat mulai bergejolak naik, itu ada beberapa komoditi, diantaranya ada cabai rawit, rica, terus bawang merah, telur, daging ayam, dan untuk sementara masih 4 komoditi itu yang terpantau naik, namun sejak awal bulan. Namun hari ini dari 3 hari kemarin semuanya tampak stabil walaupun memang masih terlihat cukup tinggi. Kayak contoh cabai rawit, bawang merah, sama ayam broiler. Itu rata-rata kami coba tanyakan ke pedagang apa yang menyebabkan harga terlihat begitu naik, begitu tinggi. Ternyata permintaan menjelang Nataru ini cukup tinggi, utamanya dari wilayah Sulawesi Utara, dari Manado, di mana kan kita tahu bersama Manado mayoritas non-muslim, Kristen, merayakan Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga bahan pokok ini pun diperkirakan masih akan terus terjadi hingga mendekati perayaan Natal, bahkan sampai akhir Desember 2025 nanti. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit dan bawang merah naik di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk cabai rawit, kenaikan bahkan sampai 2 kali lipat, hingga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang merah naik di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kenaikan harga 2 komoditas ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Harga cabai rawit bahkan alami kenaikan 2 kali lipat, yakni seharga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga bawang merah juga naik, yakni Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dan bawang merah ini disinyalir akibat cuaca buruk. Meski alami kenaikan, namun pembelian cabai dan bawang merah oleh warga dikatakan pedagang tetap lancar. Paling naik sekarang lombok kecil. Lombok kecil? Iya, 60 per kilo. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya cuma 30 per kilo. Kalau yang lain? Kalau yang lain tidak ada, cuma mengalami kenaikan. Kalau lombok kecil ini kapan mulai naik, Bu? Sudah sekitar 3 hari. 3 hari? Iya. Kalau harga tomat sekarang berapa? Kalau harga tomat sekarang 5.000 per kilo. Itu tidak naik, Bu? Tidak ada, bahkan ada penurunan. Penurunan. Kalau wortel? Masih sama, harga 10.000. Kentang? Kentang masih 15. Oh, berarti harga lain anu, Bu? Iya, cuma bawang merah sama lombok kecil. Oh, iya. Kalau pembeli sendiri bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah lancar-lancar. Kalau ini semua dari mana, Bu? Asalnya? Asalnya dari Malino. Yang
Kalau lomboknya dari Enrica. Berbeda dengan cabai rawit dan bawang merah, untuk komoditas lainnya seperti tomat, wortel, dan kentang, harganya relatif stabil. Seperti kentang Rp15.000 per kilogram, wortel Rp10.000 per kilogram, dan tomat Rp5.000 per kilogram. Arif Tirta, Kompas TV, Makassar. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan. Tingginya permintaan serta terbatasnya stok membuat komoditas ini menjadi lebih mahal sejak memasuki bulan Desember. Sejak masuk bulan Desember, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara mahal. Di tingkat pedagang, harga telur ayam ukuran besar per baki isi 30 butir atau setara 2 kg biasanya Rp68.000, kini naik menjadi Rp72.000. Untuk ukuran sedang Rp60.000 naik menjadi Rp65.000. Sedangkan telur ayam ukuran kecil juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per baknya. Pedagang bilang kenaikan harga telur ayam terjadi karena dipicu oleh tingginya permintaan telur ayam yang dikirim keluar daerah Kota Mobagu sehingga stok di pasaran menjadi berkurang. Harga telur sekarang naik karena permintaan dari luar banyak. Kalau stok gimana? Stok kurang karena kebanyakan habis stok. Sementara permintaan banyak, Pak? Permintaan banyak dari luar. Kalau telur sendiri dari mana? Dari AKD sini, Pak. Oh, dari seputaran kota-kota? Iya, kota-kota Mobagu. Ya, Pak, kapan itu kenaikan ini? Pokoknya masuk Desember naik. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dipastikan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi hingga puncak perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, program ketahanan pangan di Sulawesi Utara tahun 2025 difokuskan pada peningkatan produksi padi dan jagung. Upaya ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan nasional. Ada satu informasi menarik yang menjadi sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Manado, Sulawesi Utara. Saudara, program ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 difokuskan pada peningkatan produksi jagung dan padi. Melalui upaya ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus terus mendorong peningkatan produksi komoditas pangan daerah, terutama padi dan jagung. Demi merealisasikan program ini sepanjang tahun 2025, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan pemerintah di bawah komando Gubernur Julius Selvanus. Seperti percetakan lahan baru, pemberian bantuan bibit serta bantuan alat mesin pertanian hingga perbaikan dan pembangunan sarana irigasi. Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 6.395 hektar lahan sawah dan padi ladang baru telah dibuka. Total ada sekitar 83.000 hektar berhasil dipanen sepanjang tahun 2025. Dengan total produksi diperkirakan mencapai 441.000 ton padi atau setara 236.742 ton beras. Khusus komoditi jagung, perluasan lahan di tahun 2025 ini mencapai 94.459 hektar yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Dengan total produksi diperkirakan mencapai 465.263 ton. Untuk memaksimalkan hasil produksi, petani di Sulawesi Utara mendapat bantuan benih sebanyak 553 ton jagung dari Kementerian Pertanian untuk 36.857 hektar lahan dan 8.555 ton dari APBD Provinsi. Demi mensukseskan program ketahanan pangan ini, pemerintah juga melibatkan instansi vertikal lainnya seperti TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara perbaikan dan perluasan irigasi guna pengairan lahan sawah dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah kabupaten dan kota dan didukung oleh wilayah balai sungai. Ketahanan pangan, juga swasembada beras, swasembada pangan, ini sudah kami lakukan baik dari provinsi maupun kabupaten kota sampai di perbatasan. Kita melakukan penambahan cetak sawah, ya, kemudian yang tidak aktif lagi kita aktifkan kembali, termasuk juga yang kita tanam di dataran tinggi,
ya, baik itu padi, gogo, kemudian juga jagung. Ya, ini terus kita lakukan untuk daerah-daerah atau lahan-lahan yang selama ini tidak digunakan atau lahan tidur. Selain meningkatkan komoditi padi dan jagung, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus juga mengembangkan pangan lokal di antaranya jenis ketela pohon, jenis umbi-umbian, pisang, kacang-kacangan, serta berbagai jenis komoditi hortikultura. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Demikian informasi yang menjadi sorotan dalam cerita Nusantara dari Manado, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda di studio. Kompas Sepekan masih akan kembali dengan informasi semarak Natal, Santa Claus berkunjung ke rumah, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Jaringan Advokasi Perempuan dan Anak atau Jejak Puan Gorontalo gelar aksi damai di Mapolda Gorontalo soroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Jejak Puan Gorontalo kembali menggelar aksi damai di Mapolda Gorontalo dalam rangka puncak peringatan Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan serta peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Dengan membawa berbagai atribut, massa aksi yang didominasi aktivis perempuan Gorontalo ini menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi serta penampilan puisi. Massa aksi menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan minimnya ruang aman serta keadilan bagi korban kekerasan. Massa aksi menilai banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di Gorontalo yang hingga kini belum diusut secara tuntas dan penuh kejanggalan. Bahkan Jejak Puan Gorontalo mencatat sepanjang 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan di Gorontalo mencapai lebih dari 50%. Massa aksi pun menyayangkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang justru dilakukan oknum petinggi instansi maupun pejabat publik. Turun di sini untuk sama-sama menyuarakan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, dan salah satunya adalah kasus kekerasan seksual yang hari ini belum diusut secara tuntas oleh pihak-pihak kepolisian dan pihak-pihak pemerintah atau aparat. Hadirnya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya seremonial saja, melainkan itu bentuk pembungkaman bahwa hari ini perempuan masih dibungkam, bukan hanya negara tapi pemerintah juga secara yang kecil itu membungkam perempuan secara haknya. Dan aksi ini menjadi pemahaman yang besar bahwa kami mengajak semua masyarakat itu ikut sama-sama dengan kami untuk menyuarakan suara keadilan, terlebih khusus kepada perempuan-perempuan yang hari ini belum mendapatkan keadilan. Jejak Puan Gorontalo mendesak agar pemerintah serta penegak hukum dapat berkomitmen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mengutamakan perspektif pada korban. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, beberapa titik di ruas jalan SBY Kabupaten Minahasa Utara rusak parah. Pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan tersebut. Jalan raya yang berada di Jalan SBY di Kabupaten Minahasa Utara mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Kerusakan di jalan penghubung antara kabupaten kota ini sepanjang 3 km. Jalan berlubang dan bebatuan membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan ini. Jalan yang berlubang ini tak jarang sering menimbulkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Menurut salah satu pengendara, jalan rusak tersebut sudah hampir 3 tahun tidak kunjung diperbaiki. Kondisi ini menyulitkan pengendara, terutama bagi para ojek online atau ojol yang hampir setiap saat melintas jalan tersebut. Jalan beberapa tahun udah rusak kasihan. Orang lain sebagai ojol tengah mati kasihan lewat sini. Enak-enak pelanggan rusak, pemerintah yang datang lihat. Nanti soal ada orang mau mati di sini baru datang lihat kasihan di jalan. Sudah tahu ini di jalannya ada perubahan dari pemerintah. Tahu kita dari 2023 kerja di Alfamart, tinggi pulang balik Alfamart begini sampai kita mau ujung masih begini di jalan saja. Ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki ini semua. Menurut warga, jalan tersebut hanya dilakukan perbaikan dengan cara ditambal, sehingga tidak bertahan lama dan rusak kembali. Di musim penghujan seperti saat ini, lubang yang ada di jalan raya juga digenangi air sehingga membuat jalan tersebut semakin parah. Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak menelan korban kecelakaan.
Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, 73% jemaah calon haji asal Sulawesi Selatan tercatat belum melakukan pelunasan biaya haji. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulsel menghimbau jemaah yang masuk dalam daftar calon haji 2026 segera melakukan pelunasan biaya haji. Jika tidak, maka mereka akan digantikan oleh kuota haji cadangan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Meski minggu kedua pelunasan biaya haji tahun 2026, jumlah jamaah yang melunasi masih sangat rendah, yakni 2.669 atau baru sekitar 27% jamaah calon haji 2026 yang baru melakukan pelunasan biaya haji. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan total jemaah haji Sulawesi Selatan yang mencapai 9.670 jemaah untuk tahun 2026. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan mencatatkan sebenarnya sekitar 6.000 jemaah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun pelunasan biaya haji masih minim. Jemaah pun diharapkan bisa memberikan perhatian lebih agar segera melakukan pelunasan. Ya, alhamdulillah hari ini kemarin ada penambahan sekitar 500-an yang melakukan pelunasan. Itu artinya jemaah yang sudah melakukan pelunasan per hari kemarin jam 16.00 sudah 2.669 atau 27%. Kami harapkan kepada jemaah haji yang sudah dapat keterangan istita'ah dari Kementerian dari Kesehatan, Dinas Kesehatan, agar segera melakukan pelunasan. Karena bila nantinya sampai tanggal 23 Desember Bapak Ibu yang sudah istita'ah tidak melakukan pelunasan, Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menyiapkan cadangan jamaah sebanyak 40% dari total jamaah haji tahun 2026 yang kemungkinan akan masuk jadi jamaah haji jika ada jamaah yang tidak melakukan pelunasan hingga tanggal 23 Desember 2025. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Santa Claus atau Sinterklas selalu identik dengan perayaan Natal. Di Palu dalam menyambut Natal ada satu komunitas yang berperan sebagai Santa Claus dan Pit Hitam berkunjung ke rumah-rumah untuk memberikan nasihat dan hadiah pada anak-anak. Komunitas Glow Fellowship berinisiatif membuka layanan kunjungan Sinterklas ke rumah-rumah warga. Tidak hanya berkunjung, anggota komunitas ini juga ada yang berperan sebagai Santa Pit atau Pit Hitam. Sosok ini sering ditakuti anak-anak karena perawakannya yang terkesan menyeramkan. Kehadirannya sebagai sosok yang akan memberikan efek jera atau memberi hukuman ringan pada anak-anak yang berperilaku kurang baik. Namun adegan tegang itu tidak berlangsung lama. Selanjutnya Sinterklas atau Santa Claus akan datang dengan membawa karung berisi hadiah-hadiah menarik. Sosok Santa Claus ini kebalikan dari Pit Hitam. Santa Claus akan memberikan hiburan dan nasihat penuh kasih pada anak-anak agar mereka tidak lagi berperilaku buruk. Kunjungan akan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada anak-anak yang dikunjungi. Lita, salah satu orang tua yang anaknya dikunjungi Sinterklas, mengatakan kunjungan ini memberikan sukacita dan kenangan indah bagi anaknya. Sangat bahagia, sangat happy juga, terutama untuk anak-anak ya dalam menyambut Natal. Tentunya kesan-kesan Natal dapat tersampaikan dengan baik melalui teman-teman yang menjadi Santa ataupun yang dari Sinterklas supaya lebih dengar-dengaran saja sama orang tua. Baik, selamat menyambut Natal. Santa Claus dan Santa Pit ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenangan Natal yang tak terlupakan bagi anak-anak. Ron Lee, pemeran Santa Pit, mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk hiburan yang edukatif. Kami sama-sama sepakat untuk buat Santa Claus is coming to home. Jadi kami datang untuk berkunjung ke rumah-rumah agar anak-anak yang saat ini mungkin tidak pernah merasakan suasana Natal dengan baik, bagaimana itu Santa Claus, siapa itu Santa Claus, apa itu Sinterpit. Nah, makanya kami buat event ini supaya anak-anak itu punya kenangan untuk Natal di 2025. Sering belajar membantu orang tua terutama ya. Dan kepada adik-adik yang kita kunjungi itu mendapatkan sukacita untuk menyambut hari raya Natal ini. Program Santa Claus is Coming Home ini digelar di beberapa rumah yang ada di Kota Palu, sesuai pesanan dari keluarga yang ingin berkunjung.
Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Anastasia Mewoh, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.